Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2785 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 11 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang pertama, bahwa orang yang mau beribadah kepada Tuhan Yesus pasti akan menderita aniaya. Amin. Bapak Ibu sudah perhatikan ayat 11 dan ayat 12. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah Paulus derita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu Paulus derita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ayat 12, perhatikan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan apa? Akan menderita aniaya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus mau sampaikan kepada kita bahwa Alkitabiah, kalau saudara datang kepada Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, lalu saudara mengalami persoalan, saudara dipermasalahkan, saudara mengalami penganiayaan, saudara menderita karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara mau datang beribadah kepada Tuhan Yesus, dan saudara mengalami semuanya itu, saya mau katakan, itu semua Alkitabiah. Amin. Saudara, memang orang yang mau beribadah kepada Tuhan menderita, sama seperti dengan Paulus alami. Paulus bukan hanya omon-omon, dia sendiri mengalami. Makanya dia memberikan kesaksian kepada kita semua gereja Tuhan, bahwa kalau saudara mengalami pergumulan, penderitaan, penganiayaan karena Kristus, itu Alkitabiah. Bukan hanya saudara mengalami, tapi itu memang sudah dinubuatkan bahwa orang yang mau beribadah kepada Tuhan, orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan mengalami penganiayaan. Amin. Saudara, penganiayaan ini merupakan ujian bagi kita, orang percaya. Apakah kita sungguh-sungguh ikut Tuhan?
atau hanya sekedar hanya ikut-ikutan, semuanya akan diuji pada penderitaan dan penganiayaan itu. Saya ibaratkan penganiayaan itu atau penderitaan itu ibarat dalam proses memuliakan emas itu seperti api. Semakin panas api itu dalam proses emas akan semakin memuliakan emas yang sedang diproses. Bapak, Ibu, Saudara, penganiayaan penderitaan itu adalah proses hidup kita orang percaya. Makanya menjadi orang Kristen itu harus kuat. Amin. Mereka yang gak kuat, saudara, ketika mengalami ujian yang kecil, mereka pasti akan menyerah. Mereka pasti akan mundur. Mereka pasti akan mengkhianati Yesus. Makanya menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Mereka kuat mengalami penderitaan penganiayaan sekalipun. Saudara, kalau kita melihat dalam konteks abad pertama, menjadi orang-orang Kristen di zaman Paulus, di zaman Timotius, bapak-bapak gereja itu sama seperti dengan kita menandatangani surat kematian di atas meterai. Artinya, orang yang percaya pada Tuhan Yesus sudah siap mati untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kalau kita melihat, banyak orang menawarkan untuk menjadi orang Kristen, bebas dari masalah, bebas dari pergumulan, yang sakit sembuh, yang bangkrut diberkati, sukses dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kalau benar. Tapi kalau tidak terjadi dalam kehidupan orang itu, apa yang terjadi? Akhirnya saudara, orang-orang yang tadinya bukan Kristen lalu mereka menjadi orang Kristen karena tawaran-tawaran yang sepertinya tawaran-tawaran surga itu, saudara, akhirnya mereka menjadi lembek imannya. Ketika mereka mengalami ujian dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya, saya yakin dan percaya mereka akan mundur secara teratur. Mereka akan meninggalkan bahkan mengkhianati Yesus. Karena apa? Yang mereka alami dan jalani ternyata berbeda dengan apa yang dikatakan pendeta. Menjadi Kristen, wah semuanya sejahtera. Menjadi Kristen semuanya baik-baik saja. Yang punya banyak hutang lunas, yang sakit sembuh. Tapi kenyataannya mereka yang menjadi Kristen, mereka mengalami ujian, penderitaan, dan penganiayaan dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, bersyukurlah saudara. Kalau saudara mengalami pergumulan, penderitaan, penganiayaan terjadi dalam kehidupan saudara. Karena apa? Karena saudara diproses semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia menderita. Jadi kalau saudara menderita, saudara, itu alkitabiah. Amin. Jadi bukan hanya saudara yang menderita. Memang sudah dari zaman Nabi. Yesus sendiri juga menderita. Para Rasul Paulus juga menderita. Bapak-bapak gereja juga menderita. Jadi kalau saudara menjadi percaya lalu saudara tidak menderita, itu tanda tanya besar. Saudara, penderitaan, penganiayaan itu alkitabiah terjadi. Saudara, saya mau kasih contoh sederhana. Ketika saudara mau datang beribadah kepada Tuhan, suami istri, mereka yang tadinya hidup tenang, tiba-tiba iblis merasuki salah satu dari mereka. Ketika pasangan mereka mau berangkat pelayanan, tiba-tiba jadi masalah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang sering terjadi. Penganiayaan-penganiayaan, penderitaan-penderitaan yang terjadi dalam realita kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara mengalami penderitaan ini, jangan mundur, jangan menyerah. Tetap bersyukur, jalani bersama dengan Yesus. Sama seperti Paulus di ayat 11 di situ dikatakan, semua penganiayaan itu kuderita. Dan Tuhan telah apa?
Dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya, dari penderitaan, dari penganiayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biar Tuhan yang melepaskan semua persoalan pergumulan kita. Selama kita berusaha berupaya, kita tidak akan kuat tanpa pertolongan dari Tuhan. Jadi biar Tuhan sendiri yang melepaskan kita. Kita hanya bersyukur, kita hanya setia, kita hanya tekuni saja. Biar Tuhan yang menolong kita, melepaskan semua penganiayaan penderitaan yang kita alami. Haleluya. Yang kedua, saudara, berpeganglah pada kebenaran. Amin. Ayat 14, perhatikan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, ketika saudara mengalami satu penderitaan penganiayaan karena mengikut Yesus, mulai saudara ada provokasi-provokasi di antara sesama saudara di lingkungan di mana saudara tinggal, di mana saudara berkomunitas, atau mungkin terjadi konflik dalam batin saudara. Sehingga saudara mulai tawar hati. Apakah ini benar jalan yang saya pilih? Kenapa saya mengikut Tuhan? Justru ada banyak tantangan terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita, berpeganglah pada kebenaran. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saudara, kalau saudara berjalan di jalan Tuhan, saudara mengalami tekanan, persoalan, pergumulan, penderitaan, penganiayaan, itu menandakan saudara ada di jalan yang benar. Karena mengikut Yesus ya harus pikul salib, harus menderita. Jangan sampai saudara ketika saudara mengalami itu, semua lalu saudara berpikir, oh mungkin ini salah ini. Saya mengikut Tuhan, kenapa saya dianiaya? Kenapa saya menderita? Oh berarti salah ini ikut Tuhan. Tidak, saudara ada di jalan yang benar. Kalau saudara mengalami semua penderitaan penganiayaan itu membuktikan saudara ada di jalan yang benar, di jalan yang menuju pada hidup yang kekal. Amin. Karena mengikut Yesus pasti menderita. Bapak, Ibu, Saudara, pegang kebenaran itu. Amin. Jangan sampai saudara dibuat pusing oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, membuat saudara akhirnya melepaskan pegangan kebenaran saudara. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus berpegang pada kebenaran. Amin. Apa yang kita jalani sekarang ini bersama dengan Yesus, lalu kita mengalami persoalan pergumulan karena iman kita. Kita ada di jalan yang benar, yang menuju pada hidup yang kekal, yaitu surga. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, jangan lepas pegangan saudara. Pegang terus kebenaran itu sampai titik darah penghabisan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak orang akhirnya melepaskan pegangan mereka. Karena apa, saudara? Karena tidak tahan ketika mereka diuji imannya. Bapak, Ibu, Saudara, tetap berpegang pada kebenaran. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, ayat 15, perhatikan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Haleluya. Rasul Paulus mau sampaikan kepada Timotius, kepada kita semua gereja Tuhan, untuk selalu baca firman Tuhan. Firman Tuhan ini katakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Amin. Saudara, baca firman Tuhan selalu, karena firman Tuhan itu yang akan memberikan saudara hikmat. Amin. Saudara akan dituntun kepada jalan keselamatan itu. Dengan membaca firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kita terus membaca firman Tuhan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita disebut anak Tuhan, hamba Tuhan,
tapi malas baca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya, orang yang selalu baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, setiap hari mereka melakukan itu, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Mereka tidak takut menghadapi semua tantangan, persoalan, pergumulan yang ada di depan mereka. Mereka nggak khawatir, mereka nggak takut, sebab firman itu telah menguatkan mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau firman itu ada di dalam kita, itu sama seperti firman Tuhan katakan, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Amin. Saudara, kalau Tuhan ada di dalam kita, firman itu ada di dalam kita, saya yakin dan percaya kita pasti diberkati. Amin. Saudara ya dikasih Tuhan, baca firman Tuhan. Jangan sampai kita malas baca firman Tuhan, walaupun hanya satu ayat, itu kekuatan kita. Amin. Makanya ketika kita mengalami satu pergumulan yang berat, saudara, saya yakin dan percaya sudah pernah alami. Di saat kita terpuruk, tiba-tiba firman Tuhan melintas dalam akal dan pikiran kita. Kita mengingat firman itu menjadi kekuatan buat kita, sehingga kita bangkit dari keterpurukan. Karena firman yang sekilas diingatkan Tuhan kepada kita, membuat kita kuat dan bangkit dari pergumulan, dari keterpurukan itu. Amin. Saya yakin dan percaya saudara pernah alami. Saudara yang dikasih Tuhan, mari baca firman Tuhan. Sesibuk apapun saudara dan saya, luangkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Karena itu adalah kekuatan Allah. Di saat kita membaca firman, kita akan diberikan hikmat. Kita akan semakin mengerti, paham, semakin dekat, semakin mengenal Sang Juru Selamat kita, yaitu firman Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Amin. Hari ini kita belajar, saudara, pesan firman Tuhan kepada kita. Yang pertama, orang yang mau beribadah kepada Tuhan Yesus pasti mengalami penderitaan dan aniaya. Yang kedua, berpeganglah pada kebenaran. Yang ketiga, baca firman Tuhan selalu. Di saat saudara membaca firman, saudara akan diberikan hikmat dari Tuhan. Dan saudara semakin intim, semakin mengenal pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan Yesus, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.